Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada video pendek hari ini, saya akan bahas sekitar 20-30 pertanyaan tentang zakat, tapi mohon maaf harus secara kilat. Karena durasi harus dipendekkan, sementara pertanyaannya begitu banyak yang kami dapatkan dari WA, DM Instagram, dan di Facebook juga. Dan untuk dalil, silakan teman-teman berkonsultasi kepada ustadz-ustadz yang ada di kota teman-teman sendiri. Sedangkan pada video ini kami cukupkan hanya dengan jawaban singkatnya. Ada sekitar 20-30 pertanyaan. Apa hukum memberikan zakat kepada kakak kandung? Jawabannya boleh bila kakak kandungnya miskin. Yang kedua, perlu diketahui, kakak kandung bukan orang yang kita wajib tanggung nafkahnya. Sementara memberikan zakat, salah satu syaratnya adalah si penerima bukan orang yang kita tanggung nafkahnya. Apa hukum membayar zakat fitrah dengan uang di zaman pandemi ini? Membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang ada khilaf di antara para ulama. Jumhur melarang. Mazhab Hanafiyah membolehkan. Tetapi dibolehkan hanya bagi orang yang ketika itu kesulitan membayar pakai makanan. Adapun di zaman sekarang insya Allah tidak terlalu kesulitan untuk membayarnya dengan menggunakan makanan. Oleh karenanya, zakat fitri tetap dibayarkan dengan menggunakan makanan. Kecuali apabila kita menitipkan uang kepada seseorang untuk dibelikan makanan berupa beras. Atau kita salurkan kepada salah satu lembaga zakat, lalu lembaga zakat ini membagikannya dengan menggunakan beras kepada orang-orang miskin. Maka ini boleh. Maka imma menyalurkan langsung dengan beras, atau menitipkannya kepada sebagian orang atau suatu lembaga untuk disalurkan nantinya menggunakan beras, meskipun sekarang nitipnya pakai uang. Bolehkah menyalurkan zakat ke tempat-tempat yang lebih membutuhkan? Hukum asalnya, zakat fitri dibayarkan di mana orangnya ada. Si pemberinya ada. Dan zakat mal disalurkan di mana tempat hartanya ada. Dan ini boleh dilanggar kaidahnya apabila memang ada kemaslahatan atau kebutuhan. Seperti kalau ada bencana alam di luar kota, di mana orang-orang kaya pun tertimpa. Sehingga orang-orang dari daerah lain membayarkan zakatnya disalurkan ke daerah yang ada bencananya. Dalam rangka memberikan pertolongan kepada orang-orang di sana. Maka ini boleh karena ada kebutuhan. Bolehkah mendahulukan zakat fitri di awal dan pertengahan Ramadan? Tidaklah dinamakan zakatul fitri, melainkan karena bulan Ramadan berakhir. Karena fitr itu artinya berbuka. Dan berbuka di sini maksudnya adalah selesai kita dari bulan Ramadan dan sekarang tiba waktu Syawal untuk kita tidak lagi ada puasa. Makanya namanya zakatul fitri, yaitu zakat karena kita mengakhiri bulan Ramadan. Makanya Idul Fitri, kita sholat Idul Fitri, yaitu sholat yang dikerjakan karena kita telah mengakhiri bulan Ramadan dan sekarang tiba waktunya untuk makan-makan. Oleh karenanya, tidaklah bisa dibayarkan zakat fitri di awal Ramadan ataupun di pertengahan. Yang bisa adalah dibayarkan di akhir bulan Ramadan, atau di antara para sahabat ada yang membolehkan untuk dibayar 2 hari kurang lebih sebelum berakhirnya bulan Ramadan. Yang boleh dibayarkan dari awal bulan Ramadan adalah zakatul mal. Adapun zakatul mal, maka bisa dibayarkan sepanjang tahun tergantung nisab dan haul. Apakah orang yang punya utang banyak tetap wajib bayar zakat? Punya utang banyak, harta banyak, dan hartanya masih banyak sisanya, maka orang ini wajib bayar utang dan wajib bayar zakat. Adapun orang punya banyak utang dan terlilit, maka dia bukan membayar zakat, melainkan diberi zakat. Apakah janin ada kewajiban dibayar zakat fitrinya? Janin yang belum lahir di malam Idul Fitri, maka hanya disunnahkan saja. Sebagaimana ijtihad Utsman bin Affan, bahwa janin disunnahkan dibayarkan zakat fitrinya. Adapun janin ini sudah brojol atau keluar di malam Idul Fitri, maka janin ini ada kewajiban zakatnya. Apa hukumnya memberikan zakat kepada orang kafir? Zakat ada 2. Untuk zakat fitri, maka hanya boleh untuk muslim. Beberapa waktu yang lalu saya ada membaca berita salah seorang pejabat di kota mana, karena mendapatkan teguran dari menteri dan seterusnya beritanya, intinya kemudian mengundurkan diri. Background dari masalahnya adalah ketika dia mempersyaratkan zakat fitri hanya diperuntukkan bagi muslim, termasuk di masa wabah.
Lalu ada netizen yang mengatakan, kok hanya boleh untuk muslim? Padahal memang begitu syariatnya. Mau wabah nggak ada wabah, zakat fitri hanya boleh untuk orang muslim. Yang boleh untuk kafir adalah zakat mal. Zakat yang kedua. Hanya saja, itu pun tidak sembarang zakat mal. Yang diberi zakat mal adalah orang kafir yang kafir ini ada ketertarikan dan mungkin untuk ditaklukkan hatinya sehingga bisa masuk Islam. Wallahu a'lam. Adapun fakir miskin dari kalangan kafir tidak diberikan dari zakat mal. Hanya dari kalangan mu'allaf, yaitu yang ingin ditaklukkan hatinya atau ada ketertarikan untuk masuk Islam. Apa hukumnya zakat fitri atau zakat mal diberikan dalam bentuk sembako? Untuk zakat fitri memang dalam bentuk sembako, yaitu maksudnya makanan pokok, bukan 9 bahan pokok. Diberikan bahan makanan pokok, yaitu kalau di negeri kita beras. Adapun zakat mal diberikan dalam bentuk sembako, maka ini harus ada kesepakatan atau persetujuan dari orang mustahik. Karena mustahik zakat mal tidak mesti butuhnya sembako. Contoh, ada orang miskin diberikan sembako dari berbagai tempat karena solidaritas, karena bakti sosial, karena dan lain-lain. Sehingga sembako di rumahnya sudah sangat banyak. Sementara yang sekarang dia butuhkan adalah uang cash untuk membayar rumah sakit, untuk beli obat, untuk membayar listrik karena di rumahnya sudah padam listrik berhari-hari. Maka tidak boleh membayarkan zakat mal dalam bentuk sembako secara paksa. Tapi dia boleh ditanya, bila dia menyetujui dengan sembako, baru boleh diberikan dengan sembako. Bila dia mintanya uang mentah karena kebutuhan yang lain, maka diberinya dalam bentuk uang mentah. Bagaimana hukum membayar zakat secara online? Bila yang dimaksud adalah zakatnya ditransfer kepada rekening seseorang, lalu nanti orang tersebut atau lembaga tersebut menyalurkannya ke yang mustahik, maka ini boleh. Dengan catatan itu buat zakat mal. Adapun untuk zakat fitri boleh pakai uang, tetapi nanti menyalurkannya tetap pakai beras. Apakah zakat boleh dibayarkan kepada yayasan dan organisasi? Bila maksudnya dibayarkan untuk disalurkan, silakan. Bila maksudnya diberikan kepada yayasan dan organisasi, buat si organisasi untuk kepentingan operasionalnya, maka ini adalah penempatan yang salah. Termasuk yang banyak dikerjakan oleh kaum muslimin adalah membayarkannya kepada masjid. Dimasukkan ke kas masjid. Dengan alasan masjid adalah fi sabilillah. Dan yang benar, fi sabilillah itu adalah peperangan. Yakni kaum muslimin yang sedang dalam peperangan dan diberikan zakat mal kepada mereka dalam rangka mempertahankan diri, membeli senjata, obat-obatan, makanan, dan yang semacamnya. Haruskah membayar zakat di tempat di mana dia tinggal? Saya sudah sebutkan di awal tadi, boleh menyalurkannya ke tempat yang lain bila ada kebutuhan. Zakat mal disalurkan di mana hartanya ada. Zakat fitri disalurkan di mana si pemberi zakatnya itu ada. Dan boleh keluar dari kaidah ini bila ada kebutuhan. Bolehkah membayar zakat fitri bagi orang yang baru saja kehilangan pekerjaan? Orang yang kehilangan pekerjaan, maka ada kemungkinan jatuh miskin, ada kemungkinan masih punya tabungan dan belum terhitung miskin. Bila memang dia terhitung miskin, maka boleh diberikan zakat kepadanya. Bila dia masih punya tabungan dan dia tidak kesusahan, maka dia tidak diberikan zakat fitri, melainkan dia yang mengeluarkan zakat fitri. Ada anak berada di luar kota dan masih tinggal dengan orang tuanya. Hanya saja posisi kerjanya di luar kota. Zakat fitrinya di kota tersebut atau tempat di mana tinggal orang tuanya. Sudah tadi saya sebutkan, zakat fitri dilihat di mana orangnya ada. Kalau kita adanya di Jogja, malam Idul Fitri berarti kita bayar zakat fitri di Jogja. Kalau kita ada di Balikpapan, berarti di Balikpapan. Dan keluar dari kaidah ini boleh bila ada kebutuhan. Bolehkah membayar zakat fitri tanpa melalui amil zakat? Jawabannya boleh. Menyalurkan secara langsung ada kemaslahatan. Apa kemaslahatannya? Kalau kita salurkan langsung, yang kita beri bisa jadi adalah keluarga. Dan Nabi SAW mengatakan, as-sodaqatu 'alal masakin sodaqah wa hiya 'ala dzil arham sodaqatan sodaqatun wasilah. Bila sedekah, termasuk di dalamnya zakat, diberikan kepada orang miskin, maka dia adalah satu pahala sedekah. Tapi bila diberikan kepada orang miskin dari kalangan keluarga, maka dia hitungannya jadi 2 sedekah, yaitu sedekah dan silaturahim. Itu kelebihannya kalau kita salurkan langsung. Kita bisa berikan kepada orang miskin yang dia dari kalangan keluarga sendiri seperti kakak kandung, atau paman, tante, sepupu, dan yang semacamnya. Adapun disalurkan kepada lembaga zakat, maka ada kemaslahatan yang lain, yaitu pemerataan.
Karena kalau ada lembaga zakat, ada pendataan, lalu dibayarkan, disalurkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kakaknya. Maka ada kemaslahatan berupa pemerataan. Ke organisasi boleh, individu langsung juga boleh. Wallahu a'lam, tergantung mana yang memudahkan dan yang lebih ada kemaslahatan dari dua kemaslahatan yang ada. Jika seorang anak sudah mempunyai penghasilan sendiri dan tinggal bersama orang tua, apakah si anak bayar zakat sendiri atau dibayarkan orang tua? Jawabannya boleh dua-duanya, bahkan boleh tiga-tiganya. Boleh mereka bayar sendiri-sendiri, karena si anak sudah punya penghasilan sendiri. Boleh orang tua membayarkan anaknya, boleh juga anaknya membayarkan orang tuanya. Apa hukumnya membayarkan zakat untuk orang gila? Bila yang dimaksud adalah dibayarkan kepada orang gila, insya Allah boleh. Karena dia termasuk, bisa jadi dia adalah miskin, mencari makanan di tempat sampah, kita berikan kepada dia dalam bentuk makanan. Begitu juga menyuruhkannya dalam bentuk fidyah. Bila yang dimaksud adalah orang gila itu dibayarkan zakat atau tidak bila dia punya harta, jawabannya orang gila seperti anak bayi. Apakah anak bayi itu ada zakatnya? Ada khilaf di antara para ulama dan yang lebih tepat adalah zakat mal, perhitungannya ada soal nisab dan haulnya, bukan soal orangnya. Bila ada anak kecil, kaya raya karena bapak ibunya baru saja meninggal dan meninggalkan harta yang banyak, maka anak kecil ini tetap bayar zakat. Meskipun dia belum mumayyiz, meskipun dia belum baligh. Begitu juga orang gila. Maka yang lebih tepat adalah bila yang gila ini memiliki harta, maka dibayarkan untuknya zakat atas sama dirinya selama memang hartanya sudah mencapai nisab dan haulnya. Jika si anak sudah bekerja dan menikah, tapi ibu dan adiknya belum bekerja, bagaimana zakatnya? Jawabannya si kakak menanggung zakat ibunya dan adiknya. Apakah bayar zakat boleh diwakilkan tapi menggunakan uang kita sendiri? Jawabannya boleh. Bagaimana dengan zakat investasi? Bila kita punya investasi, maka kita hitung berapa modal kita pada investasi tersebut dengan kemungkinan revenue atau pendapatan yang ada pada usaha tersebut. Setelah kita tahu nominalnya, kita tambahkan saja dengan uang yang ada di rekening kita, yang ada di dompet, lalu kemudian kita zakatkan bersama. Adakah zakat untuk usaha sewa menyewa? Jawabannya ada, zakatnya dari hasil sewanya. Adapun dari barang sewaannya tidak ada. Bila ada seseorang memiliki satu buah rumah, yang rumah disewakan, maka yang dizakatkan adalah hasil sewanya dan bukan rumahnya. Bila sewanya adalah sewa mobil, maka yang dizakatkan adalah hasil sewanya dan bukan mobilnya. Bolehkah zakat kepada pembantu? Bila pembantunya memang miskin, boleh. Dengan syarat, tidak boleh zakat itu untuk gantikan gajinya. Gaji sendiri, zakat sendiri. Bagaimana zakat kepada yang mengaku miskin? Bila ada yang mengaku miskin dan zohirnya dia miskin, maka boleh dikasih. Akan tetapi, bila badannya kelihatan mampu bekerja, maka arahkan dia. Bila Bapak mau, kami berikan zakatnya. Tetapi untuk orang yang bekerja, sebenarnya dia harusnya bekerja dan tidak mengharap dari zakat. Sebagaimana Nabi SAW didatangi dua orang, yang dua orang ini kelihatan badannya tegap-tegap, tapi mengaku dirinya miskin. Maka Nabi SAW mengatakan, in syi'tuma a'taitukuma. Kalau kalian mau, saya beri. Wala hadza fiha liqawiyyin muktasibin. Tapi tidak ada hak zakat bagi orang yang kuat dan masih mampu untuk mencari nafkah. Bagaimana bila jelang zakat hartanya dicuri? Bila dicuri berarti musibah. Bila memang berkurang dari nisabnya, maka dia tidak punya kewajiban zakat lagi. Bila masih ada nisab bahkan lebih sedikit, maka sebatas yang tersisa itu yang dizakatkan. Dan bedakan antara dicuri dengan membeli sesuatu dalam rangka lari dari zakat. Sebagian orang kalau sudah mau datang zakat, dia segera beli sesuatu yang tidak ada kewajiban zakatnya. Maka orang yang seperti ini lari dari zakat, meskipun sudah terlanjur dibelikan sesuatu, dia tetap wajib bayar zakat. Bagaimana kebiasaan membayar zakat pakai kalender Masehi? Jawabannya itu salah, yang benar pakai kalender Hijriah. Bila punya kebiasaan, maka cara mudahnya adalah mulai Ramadan ini jadikan ketetapan, mulai Ramadan dan sampai seterusnya, saya bayarnya adalah di bulan Ramadan. Karena sudah terlanjur salahnya. Yang penting perbaikan ke depannya. Bagaimana zakat ke panti asuhan? Jawabannya, bila di panti asuhan itu adalah anak-anak miskin, maka boleh disalurkan kepada mereka. Adapun disalurkan kepada ibu panti, yang bisa jadi ibu pantinya punya mobil, orang kaya, maka ini ibu pantinya tidak termasuk yang berhak. Terakhir, bagaimana membayar zakat di bulan Ramadan padahal haulnya adalah bulan Syawal? Ini masuk dalam bab memajukan pembayaran zakat sebelum datang haul. Dan bila memang ada kemaslahatan dari itu, seperti orang-orang di zaman kita ini kena
pandemi, ada wabah, sebagian orang kehilangan pekerjaan dan membutuhkan uluran tangan, lalu sebagian orang memajukan pembayaran zakatnya sebelum datang haulnya karena kemaslahatan tersebut, maka ini boleh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.